Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik semua yang saya hormati, para pemirsa IAIN Kendari yang menyaksikan tayangan ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis muttafaqun alaih. Artinya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh orang hasad, tidak boleh orang dengki, kecuali pada dua hal. Dengki itu terlarang karena dia bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Ada orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin mengeluarkan zakat, tetapi ada penyakit di dalam hatinya yang disebut dengan hasad. Maka hasad ini membahayakan kebaikan-kebaikan kita. Kata Nabi SAW, iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berhati-hatilah dengan hasad, dengki, yaitu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS, penyakit SMS, ini tidak bagus ini. Dia tidak senang melihat orang mendapatkan nikmat. Rian dapat motor, kemudian ada temannya dalam hati, kok dia yang dapat, mudah-mudahan motornya cepat rusak. Itu SMS. Tidak senang dia mendapatkan kebaikan. Maka ini disebut dengan hasad. Hasad ini bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Walaupun kita rajin ibadah, tetapi ada penyakit hati di dalam diri kita. Jadi hati inilah sebenarnya kepala daripada seluruh anggota tubuh kita ini. Ada di dalam hati ini. Kalau dia sakit, bahaya. Karena dia bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang sakit hati, sakitnya itu di mana? Di sini. Jadi iyakum wal hasana, berhati-hati dengan hasad. Tapi ada hasad yang dibolehkan. Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan hasad yang dibolehkan itu namanya ghibthah. Artinya dia tidak menginginkan hilang nikmat itu dari orang lain, karena hasad itu ayyatamanna zawali ni'mah min sahibiha. Dia berangan-angan, dia ingin supaya hilang nikmat itu dari orang lain. Ada orang yang dikasih wajah gagah, tidak senang dia lihat gagah, mudah-mudahan banyak jerawatnya, itu tidak boleh. Itu hasad. Yang dibolehkan cuma dua, kata Nabi. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana. Boleh kita hasad, tetapi hasadnya itu bukan menghilangkan nikmat, tapi ingin kita juga mendapatkan nikmat yang sama dengan orang lain. Tapi nikmat itu adalah kebaikan. Yang mana itu? Dia hasad, dia dengki, dia iri hati kepada orang yang menghafal Al-Quran, dia baca Al-Quran. Atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi. Dia dalam setiap harinya ana al-laili wa ana an-nahar. Dia membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran. Apalagi dia seorang penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga menjamin keluarganya. Dia memberikan syafaat keluarganya berapa orang? 10 orang yang dia jamin keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Maka kita boleh hasad kepada orang yang rajin mengaji. Apalagi dalam bulan Ramadan dia tamatkan mengaji dan dia paham maknanya. Qatadah bin Da'amah, seorang tabi'in, dia membaca Al-Quran sehari itu setiap 7 hari tamat sekali. Masuk bulan Ramadan setiap 3 hari tamat sekali. Masuk 10 terakhir bulan Ramadan, setiap hari dia menamatkan Al-Quran. Imam Syafi'i setiap hari 2 kali tamat. Berarti kalau 30 hari berapa kali tamat? 60 kali Imam Syafi'i. Kita bukan Imam Syafi'i, kita bukan juga Qatadah, tapi kita manusia biasa yang mengikuti contoh. Ya mudah-mudahan kita bisa tamat Al-Quran di bulan Ramadan ini 1, 2, atau 3 kali. Mudah-mudahan. Yang kedua yang boleh orang hasad ialah rajulun atahullahu malan. Seorang laki-laki yang Allah berikan kelebihan harta kepadanya. Dia punya kelebihan harta.
Fahuwa yunfikuhu, dan dia infakkan ana al-laili wa ana an-nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Dia memiliki kelebihan harta yang mana harta itu tidak dia simpan di dalam hati. Kalau dia simpan dalam hati, susah untuk dikeluarkan. Sama dengan ibu-ibu kalau pergi belanja, kalau pergi belanja di pasar itu mudah keluar uangnya. Dia catat. Tapi sebentar yang dia belanja lebih banyak dari yang bukan di catatan. Kenapa mudah? Karena dia belanja di pasar. Tapi coba kalau ada orang datang minta tolong, tapi minta tolong 1.000, 2.000, susah keluar uang. Kenapa? Karena disimpan uang itu di dalam hati. Maka kata ulama, simpanlah harta itu di jari-jari, di tangan kita. Kalau kita taruh di sini, mudah untuk kita keluarkan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang sangat butuh terhadap yang kita miliki. Kita ingat kisahnya, ada seorang sahabat bernama Utsman bin Affan, seorang yang sangat dermawan. Saking dermawannya Utsman bin Affan, dulu di zaman Nabi, mereka sahabat itu ingin minum air, susah airnya, tapi harus beli kepada orang Yahudi. Akhirnya Utsman bin Affan membeli sumurnya orang Yahudi, dan sampai hari ini Utsman bin Affan masih dikenang, uangnya masih ada di bank Saudi. Kenapa? Karena sumur itu dengan sekitar sumur itu adalah kebun kurma. Hari ini dibuat sebagai hotel, ditempati oleh kaum muslimin. Uangnya Utsman bin Affan masih ada di bank. Akhirnya ditasarrufkan. Setiap musim haji, uangnya Utsman dipakai untuk bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Ini orangnya sudah meninggal, tapi namanya masih kita sebut-sebut karena kebaikannya. Begitulah orang yang rajin bersedekah. Maka kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang orang lain iri hati kepada kita, tapi iri hatinya kepada kebaikan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini jangan tinggalkan tidak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat. Yang kedua, jangan tinggalkan untuk tidak bersedekah berapapun itu, karena betapa banyak orang yang ada dalam kubur ingin hidup kembali untuk bersedekah. Kita yang masih hidup ini punya kesempatan banyak untuk semua itu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan puasanya semua lancar ya, selesai dengan baik, dan kita semua mendapatkan berkah bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.